PAP Skuy. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel kebanggaan kita semua, tentunya di YouTube Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadan selaku Kepala Bidang Infocom yang pada kesempatan ini untuk menjadi host untuk menemani teman-teman semua dari awal video sampai akhir video. Tentunya ditemani dengan bintang tamu atau narasumber yang tak kalah seru, menarik, yang pastinya inspiratif. Di sebelah saya ada Ahmad Paddi selaku Ketua Umum Hima Administrasi Publik periode 2025. Betul Bang? Betul. Oke, Tum. Gimana kabarnya Tum? Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Alhamdulillah sehat. Tentunya di tengah-tengah kesibukan akhir-akhir periode yang sangat padat ini ya Tum, harus tetap sehat. Alhamdulillah dengan kondisi yang sangat sekarang, kalau kemungkinan ini sedang mempersiapkan musyawarah kerja, jadi lumayan agak begitulah. Berhubung mau selesai juga, nggak apa-apa dibantai habis ya Tum ya. Kalau dibantai sih harapannya enggak, cuman ya kalau bisa kan selesai dengan sangat santai dan tenang lah mungkin. Siap. Oke nih Tum, mungkin kan teman-teman di sini kan banyak yang belum tahu nih, terutama angkatan-angkatan baru nih masih pengen kenalan lebih dalam dengan Tum sendiri. Oh boleh. Kalau boleh tahu nih Tum, asalnya dari mana nih Tum? Kalau saya sendiri sebenarnya itu kalau orang tua ya, kalau ayah dan sama bapak itu asalnya dari Seluma, itu Seluma. Di Talo. Kalau lahirnya saya itu di Bengkulu Tengah, Desa Tabajambu, Bengkulu Tengah. Untuk tinggal di sana itu dari tahun 2000, dari keluarga dari dusun. Ibu dan bapak akhirnya pindah ke Bengkulu, ke Tuguiu itu, di Desa Tabajambu. Itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Tuguiu ini berarti ya. Dekat nih berarti sama Unip loh. Lumayan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mampir, mau bertamu, teman-teman ngekos di sini langsung. Mau minta ilmu misalkan. Nah nih Tom, pengen lagi kenalan nih, anak 25 juga kan baru ketemunya pas jadi ketum nih. Betul. Boleh nggak ceritain dari ketum sendiri, dari seperti mereka dari maba terus berjalan sebagai anggota di Hima, kemudian akhirnya sekarang berposisi sebagai ketum nih. Boleh ceritain dari awal tuh. Untuk perjalanan saya sih dari maba ya, sampai sekarang. Mabanya saya ini tahun 2023. Jadi mungkin latar belakang saya sekolah dulu mungkin. Boleh banget. Kita ngambil dari jauh dulu ya. Boleh tuh. Kalau saya ini sempat TK. Saya TK-nya di Bengkulu ini, di TK Pertiwi 1 di Simpang 5. Di Ratu Samban. Itu jauh saat itu, tapi ada saudara yang mengajar di sana, akhirnya diajak lah belajar di sana, sehingga ya saya TK-nya di sana. Terus kalau untuk SD itu saya di madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 di Tanjung Agung, Kota Bengkulu, di situ. Tahu. Ya sekolah agama lah, karena background orang tua pun kuat dengan agama, akhirnya saya dimasukkan ke situ. Sehingga sebenarnya saat itu mau lanjut ke sekolah yang ke agama lagi, tapi ya keinginan pribadi saya udah nggak mau, karena dari mata pelajaran pun kan lebih banyak di madrasah kan daripada sekolah biasa. Sekolah-sekolah umum. Akhirnya saya masuk ke SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Karena kebetulan saat itu lagi zaman yang awal-awal uji coba zaman zonasi. Kan saya ini domisilinya Bengkulu Tengah nih. Seharusnya sekolahnya paling dekat nih di SMP 22. Cuma saya nggak mau sekolah dekat-dekat rumah. Jadi kebetulan saat itu alhamdulillah saya ini ada sedikit prestasi lah. Jadi pakai sertifikat, akhirnya daftarlah di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu di Bandaraya. Kalau boleh tahu prestasinya bentuk apa? Dulu sempat mengikuti olahraga juga, itu olahraga bela diri, karate ya pernah lah aktif sedikit, tapi nggak terlalu nggak terlalu atlet banget nggak. Nggak disangka-sangka nih teman-teman semua, ternyata ketum kita ini adalah seorang atlet karate ya teman-teman. Nggak terlalu, tapi pernah. Sabuk apa nih Tum kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah menginjak sabut hitam, alhamdulillah. Keren banget teman-teman. Ternyata ketum kita ini nggak diduga-duga, ternyata juga atlet ya, walaupun sekarang udah jarang kelihatan. Ini Tum, boleh arah ke situ Tum nanti teman-teman. Siap. Teman-teman arah sini. Iya, kamera. Udah masuk SMP Negeri 11 nih.
udah di Bandaraya, Rawamakmur. Iya. Akhirnya saya masuk SMA. Karena zaman itu masih zaman zonasi, jadi kembali lagi pakai sertifikat tadi. Oke. Daftarlah saya di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Oh, dibajak ya? Ya di Baja. Oke. SMA Negeri 6 Kota Bengkulu itu pas kelas 10, itu kan kelas 3 SMP itu COVID-19 Iya. kan. Jadi sempat vakum, enggak sempat ujian di SMP, saat itu langsung ke SMA lulus, tiba-tiba Iya, lulus iya. kan. Sampailah di kelas 3 SMA itu barulah apa namanya itu mencoba mencoba yang namanya itu belajar di bangku SMA Ya, yang sebenarnya offline ya. offline-nya saat itu di kelas 12 SMA. Jadi kalau saya ini fase-fase SMA itu nggak terlalu berasa bagi saya. Oke. Karena ya kita kebanyakan di rumah saat itu, kebanyakan dari handphone belajarnya kan, Iya, dari Zoom. Jadi nggak terlalu berasa lah bagi saya di SMA. Berarti beneran nggak ada riwayat organisasi dari SMA? Kalau bener? SMA enggak, karena memang saya diri saya sendiri pun karena mungkin karena udah kebiasaan di rumah kan, jadi ya kebawa malas. Oh, oke. Berarti beneran kosong bener? Kosong. Nggak ada sama sekali. Bahkan pun dari SMP sampai SMA saya nggak pernah ikut organisasi OSIS atau apapun. Menarik nih teman-teman, karena tidak ada riwayat organisasi tiba-tiba jadi ketum. Boleh nggak sistem ceritain lagi pas di kampus nih? Mungkin ada ini hal-hal yang menariknya nih. Jadi saya itu sebenarnya memang tidak aktif di organisasi, tapi saya ini orangnya aktif di organisasi daerah seperti Karang Taruna. Oh, Nah, kayak gitu. Jadi oke. kebetulan juga teman-teman di sekitaran, kalau kami itu kan Prumnas namanya itu kan. Iya. Kawan-kawan Prumnas ini orangnya aktif, kebanyakan kan saya ini berteman nggak seumuran nih. Kebanyakan ada yang 2 tahun di atas saya, 3 tahun, 4 tahun ya. Iya. Jadinya itu ya dari situlah saya ada abang-abangan nih. Iya. Abang-abangan ini udah kuliah kadang tuh kan. Oke. Udah aktif di organisasi ini, itu akhirnya dari situ terpancing lah keinginan diri saya ini. Sehingga kan pas tamat SMA itu masih bingung nih, mau tes polisi kah, mau kerja atau gimana. Akhirnya lihat abang-abangan, lihat pergaulan di sana banyaknya ngarah ke jadi mahasiswa, ya akhirnya tertarik juga diri saya untuk masuk mahasiswa, untuk jadi mahasiswa pada saat itu. Dan di SMA itu ya akhirnya saya tes, saya nggak lewat SN, saya tes lewat UTBK. Lulus alhamdulillah. Pilihan pertama saya administrasi publik, pilihan kedua saya ilmu kelautan, dan alhamdulillah terpilih di pilihan pertama. Oke. Itu, administrasi publik. Kira-kira nih kalau misalnya di kelautan jadi ketum juga nih enggak kira-kira? Kayaknya nggak saya ambil. Kayaknya mungkin kemarin itu kan ilmu kelautan ini lihat apa namanya itu skor, kan ada skor dan penerimaan yang paling, kalau mengukur dari kemampuan lah pada saat itu kan. Melihat administrasi publik dengan poinnya 500-an lebih mungkin agak berkecil hati saat itu yang. Tapi kalau misalkan lulus di ilmu kelautan kemarin mungkin saya nggak di kuliah di negeri mungkin. Oke. Untuk di fase-fase keanggotaan Himan itu, ketum ini sendiri aktif nggak di kepanitiaan? Nah kalau itu saya maba 2023, dari 2023 itu kalau di administrasi publik itu ada 3 tahap sebelum kita menjamin yang namanya pengurus. Oke. Yang pertama kita menjadi peserta, itu di angkatan kita maba. Iya benar. Setelah itu kita naik tingkat nih menjadi panitia. Setelah menjadi panitia kita baru naik tingkat lagi menjadi pengurus. Saya 2023 itu menjadi peserta pada saat itu. Dan karena melihat pergaulan di Perumnas tadi dan rasa diri saya ini yang ibaratnya sudah bosan dengan kehidupan rumah, sudah bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu saja, akhirnya saya mencobalah untuk aktif di organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa. Oke. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan Hima Administrasi Publik dari tahun saya maba itu 2023 tidak ada satupun agenda yang saya lewatkan. Benar-benar semuanya diikutin? Saya ikuti semua. Oke. Karena ya mungkin terbawa udah bosan lah 2 tahun kebelakangan ngosong mungkin ya. Iya ngosong di rumah gabut ya. Iya gabut, akhirnya saya coba semua. Oke, terus lanjut lagi ke zaman ke era kepanitiaan nih. Ya, sudah saya masuk jadi peserta, akhirnya jadi panitia tuh. Panitia pun begitu. Oke. Karena niat memang diri ini udah terbiasa, akhirnya dari maba itu ikut-ikut organisasi, akhirnya sampai ke panitiaan. Panitia itu sama
tidak satu penelitian yang tidak pernah saya ikuti, seluruhnya saya ikuti. Oke. CO acara, CO apapun, ketupat, ya itu sudah saya acam semua itu. Berarti di kepanitiaan ini sendiri sudah lumayan khatam lah Ketum ini ya tentang kepanitiaan di Insya Allah. Ya. Nah nih Tum, akhirnya menjadi ketum pada saat ini. Nah, kalau boleh tahu apa hal yang mendorong? Apakah benar-benar cuma dari lingkungan di sekitar rumah tadi yang orang-orang berkuliah, berorganisasi terus terbangun, atau benar-benar juga ada hal mendorong lainnya? Contoh di Hima sendiri, teman-teman, dorongan dari teman-teman untuk mendukung atau gimana? Apa sih hal yang pertama membuat kepikiran jadi ketum nih? Oh, kalau untuk naik jadi ketum ini sebenarnya bukan masalah pergaulan lagi sih sebenarnya kan, karena ini masalah organisasi. Karena pada saat itu ya saya aktif dari peserta sampai ke saya panitia, saya aktif. Jadi pada saat itu tibalah saatnya angkatan 2023 itu sudah saatnya jadi harus ada pengganti lah ketua umum pada saat itu kan. Jadi pada saat itu sebenarnya kalau niat itu mendekat hari. Kalau kita kan di administrasi publik itu ada musyawarah kerja tuh. Pemilihan ketum tuh di pleno 4 kan. Niat itu ada itu timbulnya hamin 2 minggu sebelum pemilihan. Munculnya niat itu pertama kali itu ya pertama melihat kondisi angkatan kan. Dan juga kita melihat, bukan saya membanggakan diri nih, saya melihat diri saya aktif dan saya juga paham alur organisasi di himpunan. Saya juga dekat ke beberapa senior-senior yang ada di administrasi publik. Akhirnya mematahkan diri lah. Ya kalau nggak nyoba ya kapan lagi nyoba, karena di himpunan ini ya masanya masa perangkatan. Kalau tahun ini angkatan 2023 nggak ada ketumnya, dia loncat ke angkatan 2024. Jadi pada saat itu ya mungkin saya mikirnya cuma satu, kalau nggak tahun ini ya mungkin saya nggak akan pernah menjadi ketua umum. Jadi akhirnya saya mencalonkan diri lah pada saat itu menjadi ketua umum. Jadi benar-benar dalam waktu yang singkat dengan pemilihan itu ketum baru terpikir untuk menjadi ketum. Ya untuk sebenarnya kalau untuk yang angan-angan ya sebenarnya saya pernah dari peserta itu udah ada angan-angan. Cuma kan niat matang untuk menjadi seorang ketua umum dan saya ingin mencalonkan diri itu ya hamin 2 minggu sebelum pemilihan itu saya. Dan mempersiapkan segala halnya itu baru 2 minggu. Mempersiapkan, saya bertanya, saya belajar itu hamin 2 minggu itu. Oke. Tapi kan tadi mengulas kembali, Tum membahas tentang kondisi angkatan ya. Berarti ketum ini sangat peduli dengan angkatan Tum sendiri ya Tum ya? Ya kalau dia ngomong peduli ya sangat peduli lah, karena itulah teman-teman perjuangan lah. Oke. Kalau boleh tahu apa sih hal yang memorable atau apa tuh namanya berkesan dari teman-teman angkatan Tum sampai sehingga Tum sendiri itu sangat memikirkan tentang angkatan Tum sendiri. Oke. Kalau yang sangat berkesan tuh ya mungkin ini bukan rahasia umum lagi lah, karena teman-teman kuliah itu beda sama teman-teman SMA, teman-teman kita di perumahan kan. Cuman kan apa yang paling berkesan, mungkin yang buat saya berkesan itu karena yang bakal menemani proses kita dari ini kita bahas masa perkuliahan ya. Kita yang menemani proses kita dari kita belajar di kelas, kita nanti ibaratnya magang KKN maupun skripsi nanti itu kan yang menemani itu teman-teman angkatan. Jadi ya bagus tidak bagus teman-teman angkatan, baik tidak baik ya teman-teman angkatan, itulah yang nanti akan menemani. Itulah yang buat saya bukan kesan sih, tapi rasa kebersamaan yang akan berakhir ini yang buat saya terdorong lah hati saya. Oke, berarti hubungan pertemanan sangat membantu juga. Betul. Nah nih Tom, masih membahas tentang ketum sendiri. Selain menjalankan proker, selain menjalankan kewajiban sebagai pengurus, apa sih hal atau cita-cita yang ingin Tum gapai lah di Hima ini? Kayak apa sih kesalahan-kesalahan atau hal yang harus dibenahi? Betul. Apa kalau boleh tahu nih Tum? Ya, ini di pengurusan tahun ini ya? Iya. Ya, selama saya jadi ketua umum kan ya sejatinya pengurusan itu enggak semuanya tuh harus 100% berhasil tuh enggak kan. Cuman ada harapannya. Kalau harapannya memang ada, jelas ada harapan, tapi harapan yang paling utama untuk saya adalah untuk himpunan ini ya mungkin belum saya capai juga di tahun ini, mungkin dari segi
kritisnya masih anak-anak himpunan mahasiswa administrasi publik itu masih kurang. Jadi harapan saya itu kalau misalkan himpunan ini akan mengadakan evaluasi mungkin ya evaluasi sumber dayanya. Sumber dayanya itu ya anak-anak hima ini seharusnya harus lebih kritis daripada anak-anak yang tidak organisasi, orang yang tidak masuk himpunan. Dan karena di himpunan ini kegiatannya itu kegiatan yang akademisnya ada, eventnya ada, ya, apapun ada di himpunan ya seharusnya anak-anak hima ini harus lebih lah potensial dibandingkan orang-orang yang tidak himpunan. Ya, tidak ikut organisasi. Tapi itulah harapan saya tadi. Kalau semisalkan teman-teman atau orang-orang yang ikut himpunan ini kritis orangnya, orang akademis, yang menerapkan tridharma perguruan tinggi lah, orang dibanding yang lebih tahu lah tentang isu-isu sosial, yang lebih tahu lah tentang masalah-masalah yang ada di dunia kampus ataupun dunia luar sana, ya seharusnya anak-anak himpunan. Tapi hal itu yang belum tercapai di tahun ini. Oh, mungkin akan tercapai pada saat yang ditentukan. Ya, tapi insya Allah. Benar-benar sepertinya benar-benar orang-orang organisasi itu emang harus satu tingkat lebih di atas. Betul, itu bukan menurut pakar, menurut apapun, itu menurut saya secara pribadi. Ya, jadi untuk Ketum sendiri itu berniat untuk membuat untuk anak hima ini supaya tidak pasif ya, Tum ya. Iya, betul. Okay. Karena percuma kalau misalkan ya kita organisasi nih nghabiskan waktu sejam, 2 jam, 3 jam, tapi manfaat itu tidak dapat di diri sendiri, itu menurut saya buang-buang waktu aja. Benar. Jadi malah pandangan-pandangan buruk untuk orang organisasi karena mereka nggak dapat manfaat, padahal mereka yang nggak cari sendiri gitu. Betul. Oke nih, itu tadi salah satu tujuan atau cita-cita dari ketum kita. Mungkin dalam memimpin itu selama ini kan udah taruh dalam akhir periode. Menurut Tum sendiri itu karakter dalam memimpin itu penting nggak, Tum? Kalau karakter itu penting, karakter kepemimpinan itu penting. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih karakter yang Tum gunakan selama ini. Oke, karakter yang saya gunakan selama saya memimpin himpunan. Kalau karakter yang ibaratkan karakter satu, misalkan saya ini pakai karakter karismatik dari awal pengurusan sampai awal pengurusan, saya nggak seperti itu. Kalau karakter saya pakai karakter, tapi karakter kepemimpinan yang saya pakai itu yang menyesuaikan kondisi. Ada saatnya kita harus demokratis, ada saatnya kita harus otoriter, ada saatnya kita harus bergerak sendiri mungkin kan. Itu memang ada saatnya kita berkarismatik, kan memang ada saatnya. Cuman karakter dalam pemimpin ini menurut saya itu pertama memang penting, tapi tidak bisa, ini pendapat saya secara pribadi, tidak bisa kita itu menjadi pemimpin itu cuma berpatokan pada satu hierarki kepemimpinan. Paham. Banyak orang yang mengatakan otoriter itu buruk, tapi selama saya memimpin memang ada saatnya momen-momen yang kita harus otoriter pada saat itu. Saat keputusan-keputusan tidak bisa diputuskan, saat keputusan-keputusan itu mendesak, maka saat itulah saya melakukan otoriter. Bukan berarti otoriter itu buruk, tapi otoriter itulah namanya pemimpin. Kalau tidak bisa memutuskan, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin? Benar sekali. Nah, mungkin ini jadi pelajaran juga untuk teman-teman yang mau nyalon nih, mau menjadi ketum selanjutnya. Betul. Nah, berarti seorang pemimpin itu tidak bisa terpaku atau hanya menetap dengan satu atau dua karakter ya, Tum? Ya, ada posisi-posisi yang memang kadang itu ya kita harus membuat pernyataan sikap lah. Ada saatnya memang kalau saya secara pribadi condongnya kemana? Saya condongnya ke demokratis. Karena selama saya di himpunan saya tidak pernah nih, saya ada 15 pengurus. Tidak pernah saya itu memutuskan satu pihak tuh. Pernah, tapi kebanyakan tidak. Karena saya menghargai ada rekan-rekan kepengurusan 14 orang ini yang mereka tuh yang sudah saya pilih, yang potensial, yang lebih tahu mengenai bidang-bidang yang terkait kan. Jadi saat adanya problem atau masalah di kepengurusan, maka saya meminta pendapat dari kawan-kawan. Demokratif tadi ya. Iya. Saat keputusan itu mungkin keinginan saya mengatakan iya, tapi hasil dari voting kepengurusan itu menghasilkan kata tidak, maka saya akan mengikuti kata tidak. Jadi benar-benar menyesuaikan keadaan dan kondisi, bagaimana seorang ketua umum memilih karakter itu ya, Tum ya.
Nah ini jadi pelajaran nih untuk teman-teman semua yang nanti bakal melanjutkan estafet kepengurusan itu di banyak tanyalah sama Tum ini soalnya Tum ini lumayan juga banyak informasi ya banyak ilmu tentang kepemimpinan itu sendiri. Nah Tum kita membahas isu-isu. Boleh kalau minum? Tum. Terus aman. Ayo kita minum dulu. Tum. Oke. Jadi nih Tum, melihat di kondisi seperti saat ini nih, banyak menurunnya semangat organisasi kepada mahasiswa baru 2025 kemarin. Betul. Saya juga nanya-nanya dengan UKM atau Ormawa di FISIP, bahkan di universitas itu jumlah pendaftaran anggota itu sangat-sangat menurun itu. Betul. Sangat miris ya Tum ya. Nah, kira-kira apa pendapat Ketum sendiri tentang hal itu? Kalau penurunan organisasi ini memang udah dirasakan di Ormawa FISIP, bukan dari himpunan Hima AP aja ya. Iya. Ini udah menjalar ke hima-hima yang lain, menjalar ke Ormawa terutama di FISIP ya. Iya. Untuk alasan kenapa mereka ini tidak aktif, mungkin menurut saya secara pribadi ini bergesernya zaman mungkin ya, karena ini zaman digital, zaman serba praktis ya, zaman serba muda, maka banyak yang berpikiran bahwasannya organisasi itu tidak penting lah, organisasi ini cuma penghambat, lebih baik ini, lebih baik itu. Menurut saya tidak. Menurut saya itu tuh hak setiap mahasiswa. Dia aktif organisasi itu hak dia. Dia aktif tidak aktif organisasi itu hak dia. Dia mau magang itu hak dia. Dia mau kerja itu hak dia. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing, tapi tidak setiap manusia mengkritisi hak orang-orang yang lain. Benar. Itu menurut saya. Untuk alasan tidak aktif ini kalau saya lihat ini dari problematika di sosial media. Oh ya. Karena sosial media ini banyak yang mengkritik budaya organisasi. Memang di organisasi itu ada budaya-budaya yang jelek, budaya yang buruk, budaya senioritas. Memang ada. Cuman kebanyakan mahasiswa baru ini menganggap budaya-budaya itu terjadinya terus-menerus. Oke, paham. Itulah yang saya katakan di beberapa menit yang lalu bahwasanya orang itu tidak pernah mencoba masuk organisasi itu, sehingga mereka itu cuma dapat isu atau upatan-upatan dari orang-orang lain yang buat mereka tidak aktif. Nah, hal yang mendukung karena banyak sekarang ini jumlah penonton TikTok dari anak-anak muda, iya benar, dari Instagram juga, di reels Instagram itu itu yang membuat. Dan juga ada konten-konten tentang pemburukan seperti sastra mesin lah seperti kita sastra mesin. Oke. Saya tahu itu. Ada yang tentang kanda kerja itu kan itu kan membuat terutama teman-teman angkatan baru ini kan baru nggak tahu tentang organisasi kampus segala, akhirnya hal-hal tadi nyangkut di kepala mereka ya, akhirnya mereka tidak mau masuk organisasi, mereka malas masuk organisasi senioritas segala macam. Ya, itu menjadi suatu keresahan juga bagi organisasi internal kampus ini. Iya benar. Terutama di Orma FISIP kan. Iya. Ya. Terutama lagi ini FISIP ilmu politik. Ya kita harus bersosial gitu. Di himpunan, di organisasi kampus nih lah kita bisa terjun ke lapangan, kita bisa belajar lebih, kita bisa belajar yang lebih lah dari kampus sebenarnya. Iya, karena ini FISIP ya, maksudnya jadi di sini tempat kita belajar secara berkelompok, karena kita juga bakal turun ke lapangan, bakal bersosialisasi dengan masyarakat, harus belajar gitu. Nah, berarti menurut Tom sendiri itu ada efeknya juga dari sosmed ya Tom? Iya betul. Dari mereka yang melihat selain dari sosmed juga memang menurut saya memang ada budaya-budaya organisasi yang tidak relevan lagi zaman sekarang. Seperti budaya senioritas kan, ya mau apalagi zaman sekarang ini budaya-budaya senioritas seperti itu yang nggak perlu lagi lah menurut saya. Paham. Jadi benar-benar PR besar lah untuk para pemimpin organisasi selanjutnya menghadapi kemajuan zaman ini. Kira-kira apa sih itu hal yang harus dilakukan oleh calon-calon pemimpin ke depannya untuk caper kembali lah, maksudnya kayak ngasih pandangan lah organisasi itu banyak manfaatnya kepada mahasiswa baru ini dan menimbulkan kembali semangat organisasi mereka itu. Yang pertama ya branding organisasi itu harus dilebihkan lagi. Branding. Karena orang ini kalau misalkan lihat branding di sosial media, misalkan Hima AP di IG-nya bagus segala macam kegiatan banyak, mungkin orang tertarik. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua ya
bagaimana kepengurusan itu mencoba untuk menyesuaikan organisasi dengan zaman. Iya benar. Ya kita tidak berbicara memang ada budaya organisasi, tapi bagaimana caranya organisasi itu juga bergerak seiringan dengan zaman, dengan teknologi, dengan kemodernan. Jangan kita kolot dengan budaya. Wah, ini budaya organisasi, ini budaya kita. Ini enggak. Kita jangan kalau seperti itu itulah bahwa organisasi mati. Sesuaikan pertama kita harus menyesuaikan diri dengan budaya zaman segala macam. Yang kedua branding organisasi tadi, branding di sosial media. Karena kalau misalkan organisasi masih kolot dengan teknologi, maka bisa dipastikan organisasi itu ya akan tenggelam ini ke depannya ini, menurut saya. Benar. Jadi benar-benar harus menyesuaikan zaman dan tipe-tipe generasi pada saat ini ya. Ya, betul. Tidak bisa dipakai hal-hal yang seperti dulu, senioritas. Apalagi zaman sekarang ini kan zaman-zaman Gen Z ya. Ya, zaman-zaman orang yang ceplos-ceplos. Orang yang menurutnya salah dia ceplos salah. Nah, seperti dulu. Itulah. Kalau organisasi tidak mengikuti zaman, maka ya itulah tadi. Pasti sepi lah minatnya. Oke, itu PR besar untuk para pemimpin selanjutnya. Ya kita harus menyesuaikan yang pertama, betul. Meninggalkan hal-hal kolot atau meninggalkan budaya-budaya dulu ya Tom ya. Betul. Nah nih Tom, berhubung ini pertanyaan terakhir nih untuk Tom sendiri. Melihat kondisi nih pada saat periode Tom sendiri itu tidak adanya gubernur atau BEM, apakah hal-hal tersebut mempengaruhi prioritas atau produktivitas dari kegiatan-kegiatan di Hima? Apakah memberikan dampak yang besar dengan tidak adanya BEM, kita menjadi tidak terarah misal? Apakah untuk struktural yang ada di FISIP ya kalau untuk dari struktur organisasi kebutuhan himpunannya sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi buruk baiknya, buruk perjalanannya, buruk orangnya BEM itu harus tetap ada di fakultas. Mengapa? Karena itu tadi kita tidak bisa memutuskan birokrasi atau struktur yang sudah dibangun dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu memang kita ini kan ibaratkan tuh banyak yang mengatakan negara kecil. Kalau BEM Unip itu kan udah ranah negara gitu kan, presiden. Kita kan balik lagi ke kabupaten gitu nih. Ya kabupaten itu ya harus ada bupati, harus ada kalau kita ini kan provinsinya kan harus ada gubernur. Kalau kita nih udah ke kabupaten harus ada bupati segala macam. Iya benar. Ya kalau tanpa adanya BEM, ya Ormawa ini tidak ada arah. Benar. Seperti kami saat ini di kondisi FISIP yang sekarang tidak ada BEM ini kan. Yang pertama ya kami sering ada misalkan tabrakan jadwal yang selama ini kalau yang tahun kemarin ini yang ada grupnya ini kan ya ketua-ketua Ormawa itu dikumpulkan. Wah ini bagaimana kegiatan ini, ada yang tabrakan atau enggak? Bagaimana? Dan juga saat Ormawa ada keluhan atau ada pengaduan, wah ini Pak Gub kami untuk kondisi sekre segala macam, kondisi kelas segala macam ada tuturannya, kami lebih mudah menyampaikan. Tapi tanpa adanya itu tadi kekosongan posisi tadi itu menyulitkan juga Ormawa di FISIP. Jadi benar-benar sedikit banyaknya banyak pengaruh buruk. Banyak itu bukan sedikit, itu memang banyak pengaruhnya terhadap Ormawa. Berarti betapa pentingnya peran atau sosok dari gubernur atau BEM itu sendiri terhadap organisasi di lingkup fakultas ini ya Tom. Kira-kira apa silakan Tom? Itulah bagus tidaknya orangnya, bagus tidaknya perjalanannya selama dia organisasinya, tetapi BEM itu harus tetap ada. Benar, harus tetap ada karena ya itulah tadi alasan yang dibilang tadi banyak hal-hal buruk yang dipengaruhi. Nah juga nih kira-kira melihat kondisi seperti ini, apa harapan dari seorang Ahmad Fadli sebagai Ketum Hima Administrasi Publik untuk kedepannya melihat kondisi seperti tadi, atau mungkin ada nih niat untuk memperbaiki sistem? Siap. Ini dirangkum atau bagaimana? Rangkum dari pertanyaan pertama tadi, harapannya terhadap himpunan itu bagaimana? Boleh dirangkum aja Tom. Kalau harapan saya terhadap himpunan yang pertama ya. Harapan saya untuk himpunan kalau ibaratnya cinta itu kan cintanya saya sama himpunan ini kan. Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik ini harapan saya tidak akan pernah putus, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam.
organisasi ini harapan saya terus beregenerasi, terus melahirkan kader-kader yang luar biasa, terus melahirkan orang-orang yang luar biasa, sehingga roda kepengurusan ini, roda yang telah dibuat ini tidak akan pernah putus. Itu harapan saya. Mau bagaimanapun dinamika di dalam organisasi ini, mau bagaimanapun pengurusan ini berjalannya, namanya himpunan ini harus tetap ada dan bergerak. Siapapun orangnya, siapapun asal manapun, dari provinsi manapun, dari suku manapun, seluruh orang boleh menjadi anggota di himpunan masa administrasi publik. Ini saya ilustrasikan sebagai sebuah pohon. Setiap orang itu tidak mesti menjadi akar, setiap orang itu tidak mesti menjadi batang, setiap orang itu tidak mesti menjadi ranting, tidak setiap orang itu harus menjadi daun, tapi seluruhnya harus bekerja sama bagaimana menciptakan buah dan bunga. Begitu juga saya ibaratkan organisasi. Kita tidak mesti harus jadi pemimpin, kita tidak mesti menjadi menjadi petinggi-petinggi lain, tapi bagaimana kita menciptakan organisasi itu bisa memberikan manfaat bagi orang-orang banyak, bagi adik-adik tingkat kita, mungkin itu. Tidak harus terpaku dengan sebuah jabatan, tapi walaupun kita cuma anggota biasa itu bisa memberikan dampak yang besar untuk organisasi tersebut. Nah, kira-kira melihat kondisi balik lagi nih fakultas tadi, BEM tadi melihat kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang. Apakah untuk kedepannya Tum sendiri ada niat untuk membenahi sistem itu tersebut atau ada gerakan sendiri lah? Kalau untuk harapan di FISIP juga, yang pertama ya harapannya BEM itu harus tetap ada kan, harapan itu jelas. Dan kalau dari saya secara pribadi, kalau keinginan ada, ya karena jujur banyak orang itu kadang tuh hilang minat organisasi setelah menjadi ketua umum. Jadi menurut saya ya untuk api perjuangan itu masih ada, dan insya Allah kalau tidak ada halangan nih, kalau misalkan ini rezekinya juga dan ada wakilnya juga dan ada yang membersamai juga, dan insya Allah ya saya akan mengajukan diri tahun ini menjadi bakal calon gubernur BEM. Teman-teman semua, tandain teman-teman, karena ketum kita nih ada niat nih, ada sedikit niat untuk karena melihat kondisi seperti tadi ada terdorong lah. Kita dukung sama-sama ya teman-teman ya. Kalau memang rezekinya alhamdulillah, tapi kalau misalkan memang belum rezeki, mungkin ada orang lain yang memang lebih yang lebih bagus lah. Ya mungkin itu sih. Siap. Nah itu nggak kerasa nih udah hampir setengah jam lebih kita ngobrol. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tum sendiri karena sudah nyempetin hadir pada saat ini di tengah-tengah kesibukan sebagai ketua umum. Lagi padat-padatnya kegiatan nih Tum ya. Lagi penyusunan tahap akhir ini. Dikit lagi selesai nih Tum. Nah, untuk teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih banyak juga udah menyempatin waktunya untuk nonton di YouTube channel Hima Administrasi Publik. Tentunya ini adalah podcast terakhir dari kami dan akan ada lagi podcast selanjutnya di pengurusan selanjutnya. Kami ucapkan tetap hadir, tetap stay di YouTube Hima Administrasi Publik karena akan ada hal-hal menarik lainnya. Terima kasih, kami dari Bidang Infocom mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.